apa kabar? Kabar Akhirnya apa? kami kembali lagi ya. Ada Rinardila di sini dan juga teman saya. Sacha yang kebawaan senjata. udah langsung ke. Di Ngopi Helu. Kaget banget hari ini. Ada senjata di situ ya. Iya. Dan hari ini Ngopi Helu kembali hadir untuk menjumpai Anda semua yang ada di rumah, apapun kegiatan Anda, kami siap menemani Anda hari ini ya. Iya. Dan bersama hari kita ini, sudah ada siapa, Chan? senjata-senjata plus ada, saya menyebutnya petugas atau pengarah, pengurus. Oke, baik. Kita kenalan dulu kalau begitu dengan pengurus hobi menembak. Iya. Ada Bapak Hilmi dan ada Bapak Isa. Dari Mohon maaf, ini Perbakin ya. satu Perbakin tapi berbeda wilayah ya? Ya. Oke, kalau Pak Hilmi dari Kota Palangkaraya. Kalau Pak Isa dari provinsi. Itu beda ya, Pak? Beda ya? ya. Oh iya, emang beda ya? Beda dong, provinsi sama beda kota. wilayah. Kalau Bapak berarti di Palangkaraya juga? Bapak di Palangkaraya juga? Palangkaraya juga. Okay. Beda. Kalau Bapak di Kalimantan Tengah, Kalimantan pada provinsi. Oh, jadi kan lebih banyak. Biasa di Palangkaraya juga tapi. Oke. Perbakin ini sebenarnya apa sih, Pak? Persatuan Menembak Indonesia. Oke. Tapi kita pengen tahu dulu karena mungkin Perbakin ini jarang atau khusus aja orang yang ikut di dalamnya gitu. Nah, Perbakin ini sebenarnya arahnya kemana sih, Pak? Seperti apa? Terima kasih sebelumnya para pemirsa semuanya, rekan-rekan. Jadi untuk Perbakin, saya dari Pemprov ya, Perbakin Kalimantan Tengah. Khususnya kalau di Kalimantan Tengah Perbakin banyak ke regulasi ya, ke regulasi, ke aturan segala macamnya. Nah kalau untuk kabupaten atau kota itu banyak nanti ke teknis ya, teknis tentang atletnya, tentang klubnya segala macamnya ya, klub-klub menembak ya. Jadi kalau Pemprov ini menaungi semua kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Tengah. Iya. Ya, jadi nanti perkembangan misalnya di kota seperti apa klubnya, atletnya, dan peminatnya segala macamnya, pembinaannya. Nah, itu kita monitor dari Pemprov Kalimantan Tengah. Termasuk kabupaten-kabupaten yang lain selalu kita terutama di regulasi sama mensupport ya, mensupport supaya Perbakin kabupaten dan kota itu berjalan dan meningkatkan atlet-atlet ke depannya. Ya, berarti ini fokusnya Perbakin lebih kepada mengelola, mengawasi, mengarahkan untuk para atletnya ya? Ya. Kategori yang disebut atlet yang bisa diarahkan Perbakin itu seperti apa? Apakah dia harus ikut Olimpiade, PON gitu, atau seperti apa? Atau orang-orang yang berlatih menembak juga masuk di Perbakin? Ya, itu kalau sudah ke teknis ya, teknis untuk yang ini nanti Bang Ilmi yang akan menjelaskan secara teknis. Ya intinya yang di Perbakin biasanya satu adalah atlet, yang kedua yang punya hobi, yang hobi menembak, terus peningkatan ini prestasi untuk mencari bibit-bibit ke depannya, karena itu akan kita mengikuti kejuaraan ya. Kalau di Kalteng kan berarti Porprov ya, Porprov. Naik lagi nanti ke PON ya, dan ke Olimpiade. Termasuk untuk atlet pelajar. Ya, pelajar juga begitu. Ini juga lagi kita siapkan juga untuk atlet-atletnya. Jadi kita mendorong semua atlet, semua yang punya hobi atau yang lainnya yang ingin meningkatkan prestasi olahraga menembak. Ini olahraga ya. Olahraga. Nah, itu secara regulasinya. Nah, kalau sudah ke teknis senjata ininya segala macam nanti ke Bang Hilmi yang lebih detailnya. Baik. Mas Hilmi, ini kan ada beragam senjata yang dibawa juga gitu. Ada beberapa jenis senjata. Betul. Ada senjata yang ada di masyarakat seperti yang untuk biasa nembak burung gitu kan ya, berburu gitu. Ini saya pertanyaannya awam banget, ini beda nggak sih sama yang dipakai masyarakat ini? Oh, berbeda ya. Kebetulan senjata yang kami bawa pada hari ini untuk lomba ya. Untuk lomba dan untuk digunakan untuk latihan resmi. Boleh dijelasin? Nggak apa-apa, maju aja. Dari yang paling kecil dulu. Ini senjata juga nggak nih? Bukan itu ya. Itu senjata. Itu adalah logo dan sign, tolong dibedakan ya. Dari mana dulu nih? Dari sini dulu mungkin ya. Jangan ke muka saya boleh. Nah, ini
namanya air pistol match. Ya, ini biasanya digunakan untuk latihan menembak 10 meter pistol. Nah, ini untuk jenjang prestasinya ini sampai ke Olimpiade. Nah, jadi senjata ini sudah senjata standar ya, standar nasional. Ini nggak ada pelurunya kan? Tidak ada. Oh, ya, aman. Nggak ada ya. Ini kenapa mesti kayu sih, Pak? Saya nggak ngerti kenapa senjata ini makanya sengaja gripnya itu memang dibuat sedemikian rupa supaya pas ya dengan pegangan kita. Iya, Pas dipaskan. Jadi ini bisa disetting juga, setting ke bawah, ke atas. Lucu ya? Lucu. Iya. Jadi kalau longgar gitu bisa nanti di sesuai ukuran tangan. Ukuran tangan. Ya, seperti itu. Kalau ini apa nih, Pak? Ini tabung anginnya. Tabung angin. Dia bisa masuk angin juga? Ya, ini memakai angin ya. Memakai angin. Ini bukannya peluru berarti ya? Berarti ini juga sama ya, Pak? Memakai angin. Sama. Ini nggak ada isinya semua kan ya? Nggak ada, aman. Kejurnas menembak 59 per bakin. Open turnamen. Baik. Nah, kalau yang pistol, kalau ini ngerti lah dikit. Ya, kalau ini kayaknya udah sering kita lihat ya. Betul. Ini biasanya digunakan untuk tembak reaksi ya, dan tembak sasaran juga. Nah, seperti ini. Ini pistol otomatis ya? Pistolnya, ya. Kalau yang ini juga sama ya, untuk revolver ini biasanya digunakan di center fire 25 meter. Menggunakan revolver. Berarti ini untuk pistol sendiri tergantung kategori menembak lombanya. Oke. Nah, kalau yang ini, terus yang dua ini namanya air rifle match untuk 10 meter ya, jarak 10 meter, dan ini airsoft ya, yang jenis elektrik. Ini nih yang mau saya tanya nih. Elektrik ini biasa kalau di kami di Perbakin itu digunakan untuk tembak reaksi. Ini yang sering dipakai buat hobi terbaru sekarang, airsoft gun itu. Ini. Tapi ini pelurunya peluru tajam ya? Peluru plastik. Plastik juga. Ya. Tapi kalau kena sakit ya? Ya lumayan. Kalau kena capek. Kena yang biru-biru biasanya. Lumayan biru aja. Kalau saya tuh jadinya merah muda gimana? Merah muda ya. Iya, apa pelurunya yang salah? Nah, dari semua alat menembak ini, berarti yang sering dilombakan adalah ini dan semuanya juga sama? Semuanya. Ada kategorinya? Ada kategori. Ada kategorinya. Nah, sekarang kalau ada senapan-senapan angin yang milik masyarakat seperti itu, apakah dia juga harus masuk ke dalam Perbakin atau harus melapor atau seperti apa? Ya, baik. Begini ya, untuk syarat keanggotaan Perbakin itu, ya pertama yang bersangkutan ini kalau di rumah mempunyai senapan angin ya, baik yang kaliber 4,5 maupun yang di atasnya apalagi, itu dihimbau juga untuk bergabung ke kita, ke Perbakin. Karena sekarang Perbakin ini untuk aktivitas seperti penggunaan senapan angin ini sangat dibatasi sekarang di Perbakin, terutama untuk berburu ya, berburu karena terkait undang-undang konservasi. Jadi diharapkan para pemilik senapan angin ini bisa merapat ke Perbakin dan berlatih dan ikut lomba. Mudah-mudahan bisa jadi atlet di situ. Baik. Ini berarti kan latihan menembak tuh antara ada basic atau belajar ya? Iya. Jadi ketika dia belajar berarti dia punya tutor gitu, entah dari komunitas atau dari suatu kegiatan begitu. Nah, kalau dia pengen masuk Perbakin, nyarinya kemana? Iya. Terus aku nih harus minimal syarat untuk bergabungnya senjatanya harus apa gitu. Saya punya nih pistol turunan gitu atau pistol zaman dulu gitu. Apakah itu harus masuk atau hanya menjadi pajangan saja? Apakah harus punya senjata atau dia punya atau sekedar dia hobi? Kan senjata mungkin kita masih bisa sharing ya. Jadi begini ya. Kalau kami di Perbakin itu sekarang itu sedang mengembangkan program sekolah menembak. Itu untuk menjaring, membina bibit-bibit atlet muda. Nah, tapi kalau yang sudah seusia kita ya, sudah senior gitu pengen ikut Perbakin ya untuk sekedar hobi, ya itu disarankan masuk ke klub menembak. Klub menembak berbeda sama Perbakin? Di bawah naungan Perbakin. Tapi dia arahnya lebih ke hobi, bukan untuk berlomba ya. Ya, klub pun juga, klub menembak pun juga diharuskan juga membina atlet juga di situ. Bisa? Betul. Kebetulan di Palangkaraya ini kita ada 5 klub menembak resmi yang di bawah naungan Perbakin. Nah, klub-klub ini nanti yang melakukan pembinaan ya terhadap para penghobi senapan angin itu, para penghobi itu dilakukan pembinaan, pendataan dan dilaporkan ke kita.
Kemudian kalau di Perbakin sendiri untuk penjaringan bibit atlet itu kita sekarang lagi mengembangkan konsep sekolah menembak. Sekolah menembak, dan kebetulan di Kota Palangkaraya ini kita sudah berjalan di tahun kedua untuk sekolah menembak itu, dengan jumlah siswa itu sekitar 55 orang yang masuk di sekolah menembak, dan itu khusus untuk usia youth di bawah 13 tahun dan usia junior di bawah 21 tahun. Berarti kalau kita punya senjata atau punya hobi, lebih bagus kita masuk klub menembak. Kalau kita pengen jadi atlet, boleh masuk klub menembak. Boleh kemudian nanti sekolahnya diterusin ke Perbakin begitu ya. Berarti dengan senjata apapun bisa dimulai dengan hobi, masuk klub, baru nanti akan masuk ke Perbakin. Nah, tadi kan kalau di Palangkaraya ada 5 nih. Nah, kalau di Kalimantan Tengah sendiri nih, Pak Isa izin, ada berapa banyak teman-teman klub menembak yang ada? Rata-rata ya, rata-rata satu kabupaten ada yang 4, ada yang 3, yang 5 juga ada juga ya. Nah, mereka klub itu di bawah naungan masing-masing daerah ya, masing-masing kabupaten. Jadi nanti kabupaten akan mengadakan event lah ya, kejuaraan tingkat kabupaten. Nah, di situ klub-klub akan bergabung, karena klub itulah tempat dia dididik ya, yang akan ikut kejuaraan itu. Seberapa sering sih Pak teman-teman klub ini mengadakan event mingguan, bulanan begitu, atau yang reguler latihan bersama? Kalau klub biasanya dia di Perbakinnya ya, di Perbakin kabupaten misalnya ya. Nah, dia nanti mengikuti hari-hari ulang tahun daerah misalnya. Nah, nanti dia kolaborasi dengan KONI atau dengan Dispora sama Perbakin setempat. Ya, kapan mau mengadakan event ini? Mengadakan event. Saya penasaran Pak sama eventnya Perbakin atau menembak. Berarti lapangan harus luas, harus terbuka. Iya, ada target sasaran ya. Nggak sembarangan sama tembak-tembak gitu ya. Iya. Oh, oke. Sebenarnya saya mikir dulu Pak kalau tembak gimana nih. Jadi eventnya harus seperti apa kalau mamanya Perbakin atau klub senjata bikin? Atau biasanya di mana Pak? Di mana gitu Pak biasanya? Eventnya biasanya? Kalau di sini biasanya di Batalion, terus di Brimob ya, kilometer 21 ya. 21 ada tuh lapangan tembak. Di itu juga Pak, Bukit Rawi ya, Bukit Rawi itu juga ada masalah ya. Lapangan tembak SPN sih. SPN ya. Oke. Berarti memang harus di tempat-tempat khusus seperti itu ya? Tempat khusus. Kalau ada event, diawasin Perbakin atau hanya klub saja yang mengawasi? Perbakin yang ngawasin. Perbakin tetap langsung ya. Jadi kejuaraan itu dia nanti akan menyurati ke provinsi bahwa kapan diadakan ini. Terus kita dari provinsi akan menunjuk tim daerah juri. Oh, juri. Khusus untuk juri ini juga ketuanya tim juri. Nah, tim juri dan perlengkapannya itulah yang mengatur. Yang mengatur ini untuk kejuaraan. Kalau perlengkapannya sendiri, ketika mamanya kita nih entah mau jadi anggota komunitas tadi atau mau ikut kejuaraan, itu apa sih sebenarnya Pak? Apakah cuma senjata doang sama tasnya cukup gitu? Apalagi itu alat-alatnya? Selain ya ini unitnya ini, gitu. Ini yang sering nangani kejuaraan. Nah, gimana tuh Pak? Selain senjatanya apalagi nih? Senjata apalagi? Saya jelaskan sedikit dulu ya. Jadi menembak ini bidangnya banyak. Cabangnya, nomornya juga banyak. Kelasnya itu banyak. Jadi apa dulu yang mau kita lombakan? Misalkan di Perbakin itu ada 3 bidang. Tembak sasaran, tembak berburu, dengan tembak reaksi. Nah, kalau misalkan klub ini mau membuat satu perlombaan tembak sasaran, tentunya perlengkapan, aturan pun juga berbeda dengan di bidang yang lainnya. Jadi seperti itu. Nah, di tembak sasaran pun juga nomornya juga berbeda. Ada yang air rifle yang untuk senapan, ada pistol, dan seperti itu. Nah, itu tentunya perlengkapannya juga berbeda. Nah, terus juga di berburu. Nah, berburu itu sekarang sudah ada nomor lombanya, bukan hanya berburu saja nih ke hutan. Sebentar, berburunya apa nih? Berburu kelinci, kijang gitu. Enggak, lombanya berburu gimana Pak? Berarti harus ke dalam hutan? Iya, jadi berburu itu untuk di bidang berburu, seperti PB Perbakin setiap tahun itu rutin mengadakan safari berburu. Ya. Namanya itu safari berburu online. Ya. Nah, itu dalam rangka pengendalian hama biasanya. Jadi hewan yang masih boleh diburu itu
hanya babi hutan ya, yang merupakan hama. Jadi saya juga, kamu sembunyi dulu nggak sih? Berarti saya sembunyi dulu Pak. Takut banget jadi Pak. yang babi hutan yang menjadi hama ya. Menjadi hama masyarakat itu bisa untuk diburu, dilakukan untuk pengendalian, pengawasan pengendalian. Betul, iya. Berarti masih aman ya? Masih aman. Tapi babi hutannya masih banyak di hutan? Di masa di daerah kita gitu? Atau kita apalagi harus kemana gitu? Di kita kalau di Kalimantan itu biasanya di ini kan di kebun sawit ya. Iya lagi. Iya, kebun sawit itu yang makan-makanin sawit. Nah, jadi skema lombanya? Nah, itu untuk di bidang berburu itu ada namanya safari berburu. Nah, terus juga ada nomor lomba bidang berburu. Nah, nomor lomba bidang berburu itu perlombaan atau menembak yang kegiatannya mendekati kegiatan berburu, tapi yang ditembaknya bukan hewan buruan. Tapi biasanya metal siluet atau plat ya, plat babi, ayam, kalkun, domba. Nah, plat-plat besi itu. Nah, terus juga ada kertas sasaran juga yang ditembak dengan jaraknya ditentukan juga aturannya. Terus spesifikasi senjata pun juga ditentukan aturannya. Karena di menembak itu regulasi itu kita harus menginduk ke regulasi dunia. Jadi seperti menembak sasaran itu regulasinya memakai regulasi ISSF. Kayak mungkin seperti sepak bola itu ada namanya FIFA ya. Nah, standar. Nah, FIFA. Jadi semua kegiatan sepak bola kan harus menginduk ke FIFA. Nah, di Perbakin pun juga sama. Cuma di Perbakin tidak hanya satu gitu. Jadi setiap bidang itu berbeda induk organisasinya yang mengatur regulasinya itu. Berarti tembak sasaran itu memakai ISSF ya, aturan ISSF. Terus di berburu itu ada 4 tuh berburu tuh aturannya. Ada IMSU ya, International Metallic Silhouette Shooting Union yang menembak plat. Nah, menembak plat itu aturannya diatur oleh IMSU. Terus menembak sambil duduk terus senjata itu di atas meja itu menembak benres namanya. Itu menggunakan aturannya WRABF. Terus menembak senjata api jarak 100 meter atau jarak 300 meter, sniper itu. Sniper itu aturannya memakai aturan ICPRA, International Confederation of Football Association. Nah, seperti itu. Jadi aturannya berbeda. Nah, ada lagi tembak reaksi. Nah, tembak reaksi itu menembak cepat ya, ya, targetnya bergerak, halang rintang ya, halang rintang. Jadi targetnya itu biasanya halang rintang per stake. Nah, menembak cepat itu juga aturannya juga diatur oleh aturan dunia, yaitu IPSC, International Practical Shooting Confederation. Ini yang sering dipakai buat airsoft gun ya. Nah, airsoft itu biasanya masuknya ke tembak reaksi tadi. Tembak reaksi. Karena dia harus gesit kan ya, berpindah-pindah. Harus berlari-lari gitu ya, sambil bersembunyi. Lompat-lompat kecil gitu ya. Betul seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang ya kalau masyarakat itu sering nanya ke kami, misalkan, "Bang, saya mau latihan menembak gitu kan, bisa nggak?" Kadang-kadang kami pun juga suka bingung ya, menembak apa, karena menembak itu banyak ya, nomornya banyak. Nah, kami taunya cuma spesifikasi satu, Pak. Senjatanya pun juga berbeda. Aja, gitu kan, maksudnya. Kalau saya taunya kalau kamu suka saya tembak gitu aja. Tembak. Nggak gitu dong, nggak gitu. Jadi biasanya kalau ada yang memang pengen bergabung atau sekedar hobi atau pengen berprestasi di situ, kita biasanya undang, kita jelaskan, kita berikan edukasi mengenai cara pembawaan, terus aturannya seperti apa, kita selalu berikan edukasi. Tapi kalau misalnya cuma mau nyoba aja gitu Pak, pengen tahu aja rasanya nembak sasaran atau gitu, bisa? Ikut ke klub sangat tadi bisa, ya? sangat bisa. Bisa aja. Nah, kebetulan Perbakin Kota sekarang pun juga sudah rutin melaksanakan latihan ya, setiap 1 minggu itu 2 kali, di hari Sabtu dan hari Minggu. Nah, kalau nanti ada misalkan pelajar atau misalkan masyarakat umum yang ingin mencoba, silakan datang ke lapangan tembak kami di KONI Kota Palangkaraya. Itu bisa ikut nyoba di Sabtu situ. Minggu. KONI Kota itu di Jalan Tangkasiang. Oh, Tangkasiang. Betul. Ayo di mana? BNN provinsi. Betul, pas sampai BNN. Oh, oke. Nah, betul. Nah, itu lapangan tembak Perbakin Kota di situ. Oh, boleh. Jadi setiap Sabtu sama Minggu itu? Sabtu dari jam 8 sampai jam 5 sore itu non-stop.
itu untuk umum boleh berarti ya? Untuk umum yang mau nyoba boleh, karena kebetulan itu jadwal siswa sekolah menembak untuk latihan. Ada biayanya nggak Pak? Kalau untuk nyoba gratis. Wah, Ada pelatihnya kan tapi ya? Boleh, ya pelatihnya. Pelatihnya ada ya? Sebenarnya saya mau nanya dulu nih, kan ini berkaitan semua itu adalah kebutuhan ya? Iya. Kebutuhan sama dengan duit ya kan? Mau jadi orang suka hobi menembak tuh perlu duit banyak nggak sih untuk beli senjata? Ya. Mas Ilmi? Nah, semahal apa sih sebenarnya gitu hobi ini gitu? Sebenarnya setiap nomor atau bidang lomba ya, spesifikasi senjatanya berbeda, tentunya harganya pun juga berbeda. Oke. Ya, Ini satu rumah nggak sih katanya? Kalau yang ini ya, ini kan FVB 800 ya, buatan Jerman. Ini mungkin kisaran harganya sekitar 65. Oke, nggak jadi. Nah, ini juga sama ya. Bisa dapat motor Iya, bisa dapat motor 3 kalau saya. Kalau mendang-mending nih susah. Karena ini senjata memang yang standar sampai ke Olimpiade. Oh, oke. Jadi Ini pakainya ini. Yang dipakainya ini ya? Nah, terus ini air pistol ini buatan Swiss ya, Swiss Airline. Air pistol ini kisaran mungkin sekitar 45-an ya. Oke, saya ambil satu. Gitu. Koleksi. Tapi betul, tapi biasanya kalau untuk atlet itu tidak perlu membeli ya, membeli. Jadi nanti kami Perbakin yang menyediakan. Oh, itu di Perbakin juga tersedia ya? Tersedia menyediakan. Itu setiap daerah juga ya Pak Isa? Betul, memfasilitasi atlet yang berprestasi. Kalau ini juga ada Pemprov sama juga? Ya, kita siap. Ini kan yang di Pemprov, artinya inventaris ya. Iya. Inventaris. Jadi di kabupaten-kabupaten itu dilatih dasarnya ya. Makanya sekolah dasar menembak itu kan dasarnya dulu. Sampai ke tingkat berapa, nanti sampai dia betul-betul sudah menguasai, baru kita pakai yang untuk kejuaraan. Oh, berarti itu ada alat-alat yang sederhana dulu bahasanya. Ada yang basic dulu, yang masih dipompa itu. Oh gitu. Oh, itu yang sering dipakai buat guru sama masyarakat ya. Oke. Itu untuk latihan. Latihan basicnya dari situ. Dari situ. Oke. Baru setelah itu dia akan ditingkatkan sesuai keahlian kemampuannya ya. Oke, baik. Tapi kalau yang begini, apakah di setiap daerah juga perlakuannya sama nih, Pak Isa? Izin untuk melayani masyarakat seperti tadi kan hari Sabtu jam 8 sampai jam 5 gitu punya lapangan Perbakin sendiri untuk latihan. Di daerah gimana, Pak? Di daerah lain sebagian sudah punya lapangannya ya, itu pertama. Yang kedua, untuk kelas outdoor yang sifatnya seperti tadi multi ring, band race atau pakai senapan PCP, kita nggak ada PCP ya, mungkin hampir seperti ini. Itu banyak punya sudah. Udah ada sudah masing-masing banyak ya? punya. Ya. Oke. Kalau yang uklik itu hampir rata-rata punya ya. Iya. Jadi dia pendidikan untuk dasarnya dulu. Nah kalau yang seperti ini memang belum banyak yang punya. Nah nanti setelah dia kan ada kejuaraan nanti. Iya. Nah mana yang potensi atlet ini. Nah nanti kita didik terus, kita pakai senjata yang standar untuk nasional, internasional. Baik, ini kan tadi adalah kita bicara teknis alat ya. Sekarang kita bicara tentang manusia gitu. Nah, ketika seseorang punya kemampuan apalagi menembak gitu, ada nggak ketakutan resiko tentang bagaimana kemampuan ini disalahgunakan oleh orang tersebut gitu? Entah dia tiba-tiba iseng nembak apa, ketembak apa, itu ada possibility kemungkinan itu terjadi nggak sih? Atau ada syarat khusus untuk orang menjadi disebut penembak begitu? Baik. Nah, itu kan cukup berbahaya tuh karena disalahgunakan kan gitu. Nah, jadi begini ya. Makanya itu fungsi pengawasan pembinaan. Biasanya para penghobi berburu gitu kan, ya berburu burung apapun gitu, itu selalu kita himbau untuk ikut di klub menembak, bergabung di klub menembak gitu. Nah nanti di klub itu mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan ya, terhadap anggota-anggotanya tadi. Jadi harus dibina seperti apa aturannya, seperti apa, terus apa yang boleh, apa yang tidak boleh, cara membawa senjata pun juga dari rumah ke tempat latihan, ya. Tidak seperti koboi gitu, seperti Rambo kan kuda gitu ya. Iya, gitu. Jadi ada aturannya, harus memakai gun case, terus terpasang safety plate, nah terus nanti pada saat penyimpanannya pun juga gitu. Itu harus dilakukan pembinaan seperti itu. Jadi selama ini sih kalau misalkan masyarakat yang memang tergabung di klub ya
semuanya tertib gitu. Tes tertib, psikologi ya. juga nggak sih itu Mas Helmi? Biasanya untuk tes psikologi itu ketika mengikuti kejuaraan ya? Betul, atau misalkan ingin memiliki senjata api ya, olahraga. Nah, ingin memiliki senjata api olahraga yang itu ada tahapannya. Pertama harus ikut pelatsar dulu, ya pelatihan dasar menembak. Setelah itu nanti dinyatakan lulus. Nah, nanti baru keluar nanti sertifikat pelatihan dasar itu, terus KTA PB Perbakin nanti keluar, baru nanti ada tahapannya untuk memperoleh senjata itu sampai dari psikologi, kesehatan gitu. Sampai bisa membeli ya secara legal ya. Secara legal. Itu boleh. Boleh, sangat. Tapi panjang ya berarti prosesnya untuk memiliki senjata api secara legal itu berarti tidak bisa sembarangan juga ya. Tidak bisa sembarangan. Jadi harus melalui awalnya itu harus tergabung dulu di klub. Ya. 1 tahun keanggotaan di klub baru nanti dinaikkan statusnya nanti untuk jadi direkomendasikan jadi anggota PB Perbakin. Nah, setelah mempunyai KTA tembak sasaran ya PB Perbakin itu nanti baru ikut pelatsar misalkan bidang berburu ya, nanti mempunyai kesempatan membeli senapan api ya, untuk berburu itu senjata api untuk berburu, atau misalkan tembak reaksi. Nah, itu juga nanti akan direkomendasikan untuk mengikuti pelatsar tembak reaksi yang nantinya itu salah satu syarat untuk bisa membeli senjata api pistol untuk tembak reaksi. Oke, baik. Jadi ini menarik ya, karena ternyata tuh kan kalau zaman dulu tuh berburu atau menembak tuh adalah turunan ilmunya gitu ceritanya. Kalau ini tidak ya, bisa dipelajari, bisa ikut pelatihan, bisa ikut komunitas juga gitu. Nah, ini menarik karena sebenarnya tuh banyak di Kalimantan itu, di Indonesia lah ya, orang-orang berburu tuh dengan senjata gitu. Entah beliau-beliau ini atau orang-orang ini masuk komunitas atau enggak, tapi itu kayak ilmunya menurun begitu. Betul, nah, pernah nggak sih ketemu dengan orang-orang jenis begini, maksud orang-orang tipe dari ini, kemudian dia akhirnya beralih ke Perbakin untuk lebih mematenkan kemampuannya yang gitu. tadinya ada cerita nggak nih Pak? Saya mau tahu dong, pengen tahu dong. Ya, jadi saya sedikit cerita mungkin ya tentang salah satu sejarahnya bidang berburu ini dibuatnya kelas lomba ya. Oke. Nah, lomba. Tapi ini boleh ceritain nanti nggak? Karena saya penasaran banget ini. Saya punya pertanyaan greget nanti habis ini ya. Berarti itu tadi adalah orang yang berpindah dari kebiasaan menuju ke Perbakin. Tradisional lah ya. Tradisional ke Perbakin gitu. Oke, dari hobi ke prestasi. Hobi ke prestasi. Dari tradisional ke apa? Ke official. Iya, ke official. Nanti kita sambung ya, Pak ya. Kita akan dengar ceritanya nanti. Kami akan balik lagi setelah pariwara berikut ini. Selamat datang di dunia keajaiban hutan Kalimantan, tempat di mana kehidupan merayakan harmoni. Namun, di balik dedaunan yang hijau, terdapat keajaiban lain yang seringkali terabaikan, rotan. Di hutan Kalimantan, rotan tidak hanya merupakan simbol alam, tetapi juga cermin dari keberlanjutan ekosistem. Satu langkah kecil dapat membuat perbedaan besar. Dengan bersatu, kita dapat merangkul keajaiban hutan Kalimantan dan merawatnya untuk masa depan. Jadilah bagian dari gerakan pelestarian tumbuhan rotan. Kembali lagi di Ngopi Helu, tentunya, dan kita akan lanjut lagi perbincangan kita yang tadi pertanyaan Caca nih ya. Nggak juga, aku nggak nanya. Oh, nggak nanya. Aku cuma kepo doang. Bagaimana orang-orang yang punya ilmu turunan tradisional menjadi apa tadi? Profesional. Nah, itu gimana ceritanya tuh? Boleh. Baik, terima kasih. Ya, kalau yang kami lihat terutama di Kalimantan untuk suku Dayak itu budaya berburu itu kan turun temurun. Betul. Turun temurun ya, dengan menggunakan berbagai peralatan tradisional. Dan masyarakat Kalimantan itu sudah memang terbiasa ya untuk berburu itu, terbiasa untuk kebutuhan sehari-hari, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, itu juga salah satu potensi bagi Perbakin ya.
salah satu potensi yang bisa mengalihkan juga yang tadinya berburu tradisional, kita coba perkenalkan nih nomor lombanya, aturan lombanya, dan itu banyak yang berprestasi. Oh, dari awalnya yang diambil. Betul. Karena mungkin dari lahir itu udah punya skill dia. Ada bakat ya. Bakat turun temurun. Jadi ketika kita uji cobakan ke regulasi resmi, penyesuaiannya cepat. Iya. Cepat. Oh, berarti yang dibutuhkan teman-teman adalah bentuk arahan atas penggunaan keamanannya, aturannya gitu. Terus seperti itu. Sebenarnya saya mau nanya dulu deh, tadi bicara masalah bakat ya. Jadi orang menembak ini sebenarnya adalah bakat atau kemampuan yang dilatih? Oh, siap. Jadi menembak itu pertama itu bakat. Pertama bakat. Tapi bakat itu akan kalah dengan yang ulet ya. Yang rajin. Yang rajin. Jadi karena nih, Pak? Iya, karena betul. Karena menembak itu bisa dipelajari dan itu harus konsisten dilatih. Nah, tapi yang berbakat, yang saya di kota itu, di Perbakin Kota mempunyai 55 siswa. Dan itu unik-unik. Kenapa gitu? 55 unik-unik. Umurnya sama nggak nih? Umurnya sama nggak? Seumuran, ya mungkin yang paling muda itu kelas 4 SD. Oh, nggak mungkin saya. Yang paling tua itu kelas 2 SMA. Oh iya. Oh iya, saya baru lulus kuliah. Lulus SMA. Kalau dia 40 ya. Nah, itu karakternya beda-beda. Ada yang baru kita perkenalkan, terus kita coba kasih arahan seperti ini loh cara membidik gitu. Kita coba, itu ada yang sudah bagus. Baru pertama kali megang bagus itu. Oh, secara pondasi, secara hasil tembakannya bagus. Oh, Ternyata bisa kena gitu, bisa nitik gitu. Ada yang memang harus melalui perjuangan dulu. Kita arahkan berapa kali masih belum paham. Itu yang ulet tadi ya? Betul, yang memang perlu perjuangan. Tapi ya terkadang ya seperti itu. Kadang-kadang juga bakat itu akan kalah sama yang ulet yang memang benar-benar berlatih. Akan kalah pada akhirnya. Seperti itu. Makanya tapi modal dasar dari bakat tadi itu lebih mudah ya daripada yang memang kurang bakat, cuma memang tetap bisa dicapai, dipelajari. Berarti ini tadi 55, ini yang di kota ya? Di kota. Nah kalau di daerah tuh juga termasuk sebanyak itu nggak sih? Siswanya sebanyak itu nggak sih? Kalau di daerah ini sifatnya belum berupa sekolah menembak ya. Jadi latihan bersama. Yang sifatnya latihan bersama. Berarti umurnya bercampur ya? Ya bercampur. Tapi mereka pasti udah memisah ya kelas-kelasnya, karena kelasnya kan banyak. Nah itu. Nah jadi, itu kembali seperti yang ini contoh yang di Gunung Mas ya kembali kemarin. Pada saat kita adakan kejuaraan, wah itu yang kelas tradisional tuh banyak itu pesertanya itu ya. Karena dia ingin tahu lah seperti apa ini menembak yang benar ya, menembak yang benar, terus safety-nya atau tingkat keamanannya seperti apa. Disitulah kita mulai sosialisasi juga kepada ya pemilik senapan ini yang ya ada yang dipanggul kan sembarangan kadang-kadang. Itulah kita sosialisasi di situ pada saat kejuaraan. Begini cara safety-nya, begini cara membawanya, nggak boleh sembarangan ini itu segala macam. Jadi pelan-pelan dia akan memahami dan akhirnya mengaplikasikan bahwa senjata itu bukan alat mainan itu cukup berbahaya. Awalnya kan dia ikut kejuaraan itu takut karena dia namanya bawa senjata nanti ada yang nangkap, ada yang ini. Nah, itu perlunya sosialisasi. Kalau berkaitan sama prestasi Pak, ini kan ada kejuaraan seringkali yang diadakan untuk daerah sendiri gitu. Atau mungkin secara nasional juga sudah pernah mengirim atletnya. Ini menarik nih gimana? Jadi begini, kemarin kita baru mengikuti PON ya di Aceh. Saya juga ikut ke sana. Kita mengirim 2 atlet karena ya sebelumnya perkembangan kurang inilah. Kita punya 2 atlet yang kita kirim ke PON. Ya syukur kita masih bisa mendapatkan medali perak ya untuk kelas ini yang 10 meter. Wah. Ya. Nah itu sebenarnya di cabang menembak itu disediakan 40 medali. Jadi banyak ini cabang menembak itu waktu di PON itu. Nah sayang kan kita kemarin baru kirim dua atlet kan 2 kelas saja. Nah disinilah kita
untuk kedepannya ini kita harus semangat, harus giat supaya kita paling enggak punya atlet lebih banyak lagi. Punya atlet dan mengikuti lebih banyak kelas. Oke, berarti harus paling ada tidak 7 kelas atau 9 kelas kita bisa mengirim. Itulah cuma 2 seperti kemarin ya. Karena kelasnya juga ada banyak ya Pak ya, kalau sesuai dengan senjatanya. Sebentar, kalau untuk kelas sendiri, kelas menembak itu tuh tergantung hobi dan kemauan masing-masing atau kayak saya Rina kamu di sini gitu, bisa ditentuin gitu nggak Pak? Tergantung kemampuan. Kemampuan dengan senjatanya atau gimana? Makanya dari dasar ini kan nanti kita, ini kemampuannya bisa kita tingkatkan. Oh ini yang menggunakan airsoft tipenya, dia lebih jago di situ, berarti itu diarahin gitu. Tapi semuanya dari dasar dulu, sama. seperti tadi ya. Sama semuanya. Jadi sekolah menembak itu memang dari basic ya, dari dasar sama sekali. Ya jadi meningkat nanti, ini bagusnya ke sini, ke kelas ini. Nanti ini terlihat sendiri gitu ya Pak ya kemampuannya. Terbentuk sendiri nanti, terbentuk sendiri. Oh ini tuh berarti kayak kemampuan kita menyanyi ya? Ada yang menyanyi rock gitu, terus ada yang seriosa, sinden. Oh oke. Oh menembak tuh gitu ya? Berarti saya kira semua alat dikuasain sama bisa berlatih, kemudian bapak-bapak ini akan melihat potensinya ini lebih bagusnya di senjata yang mana gitu ya, jadi akan kelihatan. Jadi sistem pelatihan di sekolah menembak ya, sampai si siswa ini bisa menjadi atlet itu perjalanannya panjang. Karena kami di Kota Palangkaraya kan membuat sistem kurikulum latihannya itu. Jadi siswa ini harus melewati itu. Dari pertama sebelum siswa ini diberikan senjata, itu akan dibentuk dulu fisiknya. Oh, dilatih fisiknya. Itu selama 3 bulan itu tidak boleh pegang senjata. Fisik dulu. Fisik. Jadi lari, push up, sifat dibentuk dulu fisiknya. Karena ketika si anak ini atau siswa ini fisiknya sudah kuat, diberikan materi apapun, teknik apapun akan masuk. Nah, setelah mereka lulus di basis namanya ya tingkat 1 di fisik itu, mereka akan naik nanti diperkenalkan untuk air rifle 10 meter yang memakai pompa ya. Yang angin 10 meter itu terus dibentuk di situ sebanyak 24 pertemuan, 24 JP ya namanya kurikulumnya itu. Nah, mereka akan terbentuk sendiri. Nanti kita akan uji. Nah, misalkan dari 20 orang atau 30 orang, itu nanti ada yang lulus, ada yang nggak lulus. Dari pendidikan awal. Dari basic situ. Nah, nanti setelah mencapai kurikulumnya, kita nanti akan tingkatkan lagi. Kita naikkan lagi levelnya misalkan ke kelas multi rank standing yang memakai PCP tadi. Nah, siapa tahu nanti di 10 meter ini ternyata anak ini nggak lulus, tapi di multi rank standing ternyata lulus. Nah, berarti anak ini potensinya untuk jadi atlet multi rank standing. Nah, seperti itu. Makanya di sekolah menembak itu semua siswa itu mempelajari semua bidang. Semua bidang dipelajari, tapi nanti pada akhirnya kita akan melihat minat dan bakatnya tadi. Gitu. Nanti akan ketahuan sendiri akan gitu ya? ketahuan tersendiri nanti. Akan dilihat minat bakatnya, ternyata pasnya ditembak reaksi. Karena dipaksakan di bidang ini nggak bisa gitu. Berarti di sini bagusnya. Si orang ini boleh nggak menolak gitu, Mas Hilmi? Oh, saya nggak mau, saya mau direaksi, saya nggak suka yang sniper kayak gitu. Nah, tentunya ya biasanya pencapaian itu didapat karena mereka menyukai bidang itu. Kadang-kadang seperti itu. Muncul dengan sendirinya. Sama kayak kita kalau misalkan kita misalnya suka bahasa Inggris, kita akan pintar bahasa Inggris gitu ya. Jadi akan sendirinya si anak ini konsen di situ. Gitu. Dan akan terlihat hasilnya juga memang bagusnya di situ. Jadi kita tidak paksakan, "Woi, kamu ini bagus di sini, tapi kamu nih cocoknya di sini," kan nggak mungkin. Itu nggak boleh ya diperbakin ya? Tidak boleh. Karena kemampuan si orang ini sesuai dengan diri dan alatnya ya. Betul. Demi hasil yang maksimal kan. Betul. Ya. Nah, ini untuk sekolah menembak, dari umur berapa bisa bergabung di sekolah menembak? Nih misalnya ada yang punya anak-anak bingung mau diarahkan kemana ya? Dia sukanya tembak-tembakan daripada gitu. Dia main game seriusin aja lah gitu. Gimana? Dari umur berapa tuh bisa bergabung di sekolah menembak? Program sekolah menembak di Perbakin Palangkaraya itu memang memfokuskan di usia youth dengan junior. Usia youth itu di bawah 13 tahun. Jadi kami sekarang mempunyai siswa yang paling muda itu kelas 4 SD ya. Ini sekitar serius 8 tahun. Dia latihan dari umur berapa? Sekarang malah sudah tingkat 2. Dari tahun berapa dia belajar tuh, Pak? Dari umur berapa?
kira-kira? Dan umur 8 tahun? Enggak, sekarang 8 berapa tahun. 8 tahun ya sekarang. Sekarang sudah tingkat 2 sekarang. Jadi kelas 4 SD statusnya. Jadi mungkin siswa ini sudah hampir 1 tahun ya. Ikut di sekolah menembak. Sekarang sudah naik ke tingkat 2. Malahan bagus itu. Karena memang mau itu usia junior, sebelum dia bisa memegang senjata, si anak ini memang harus dibentuk dulu fisik. Makanya walaupun kelas 4 SD itu sudah kuat ngompak. Oh iya? Iya, 30 tembakan kemarin kita coba, 30 tembakan setengah kompetisi. Satu tembakan itu kan 3 kali mompak ya. Itu tanpa dibantu orang tuanya. Oh, dia bisa sendiri. Senjata tuh berat loh. Berat itu mompaknya itu berat. Tadi dari fisik tadi karena dilatih. memang mereka itu dibentuk dulu di fisiknya. Nah, pertanyaannya, Bapak pernah nanya nggak? Ini anak masuk karena bapak ibunya apa karena dianya? Apa karena dia mau? Rata-rata, biasanya rata-rata begini. Rata-rata begini. Saya agak itu juga ya ngomongnya. Biasanya orang tua sekarang ini ya, zaman sekarang itu kan gadget ya. Iya, Gadget ya. Gadget ya sekarang itu. Zaman gadget. Rata-rata nih orang tua yang menitipkan anaknya ke kami ya, ke sekolah menembak itu rata-rata kasusnya sama. Masalah gadget. Si anak ini tidak bisa lepas dari gadget. Nah, iya betul. Ya, dari gadget itu. Jadi mencari-cari ke kita, dan memang olahraga menembak itu olahraga yang minim resiko. Karena musuhnya itu kan cuma kita sendiri ya, dengan sasaran di depan. Berbeda dengan mungkin bela diri kan penuh resiko cedera ya, atau sepak bola mungkin ya. Sepak bola resiko cederanya tinggi. Nah, jadi lebih suka dititip ke kita, ke sekolah menembak. Dan itu melatih fokus ya, konsentrasi ya, si anak itu konsentrasi fokus. Rata-rata seperti itu. Nah, memang si anak ini yang suka ya. Ada juga yang memang tadinya dipaksa orang tua, ternyata jadi suka. Ternyata jadi suka. Dan itu ternyata efektif. Si anak ini bisa meninggalkan gadgetnya. Menggunakan seperlunya akhirnya. Karena dia punya kegiatan. Seperlunya, karena pulang latihan sudah capek kan gitu. Buru-buru main gadget ya gitu. Langsung istirahat gitu. Apalagi besoknya misalkan mau latihan, misalkan besok nih mau latihan, nggak begadang karena waduh kalau saya begadang besok capek nih latihan. Gitu. Hilang konsen nih kalau begadang. Iya, nanti nilai tembakan saya nggak bagus. Akhirnya pola anak ini jadi berubah. Yang tadinya semrawut ya, main gadget, begadang ya, sampai malam minggu itu digunakan untuk main game, misalkan game online itu sampai malam. Sekarang di hari weekend mereka itu Sabtu dan Minggu, mereka itu sudah tertib gitu. Tertib, bisa tidurnya cepat karena besok pagi saya mau latihan gitu. Yang seperti itu. Jadi banyak ya seperti itu siswa-siswa kami yang memang dititipkan ke kami orang tuanya itu. Yang pertama kasusnya itu gitu, masalah gadget itu. Dan itu ternyata efektif. Yang kedua yang memang dari minat dan bakat anak juga. Ya, seperti itu. Karena memang dia mau ya. Mau, kemauan anak. Nah, saya bingung nih. Ini kan disebutnya olahraga menembak. Betul. Olahraga. Biasanya olahraga itu akan berfokus pada otot-otot tertentu. Misalnya kan kalau kita sepak bola dia akan lebih ke kaki. Betul. Nah, kalau menembak nih Pak, saya kan cuma lihat sini. Terus apa nih Pak? Otot apa yang kira-kira akan kena? Apa yang otot berat? banget ya dibahas Ibu. Ya ampun. Posisi Bu begitu. Terus kan ketika kita narik pelatuk, apakah ada dorongan yang kencang? Jadi kita harus nahan atau gimana? Jadi menembak itu yang lebih ditekankan itu endurance ya, ketahanan. Ketahanan. Karena seperti menembak 10 meter itu harus nilai itu kan kita harus 10 ya. 10 harus berarti harus nitik ya. Hasil tembakan itu harus konstan, nitik ya. Dengan nilai tertinggi 10 dan jumlah tembakan itu 60 dalam waktu 1 atau 1,5 jam. Jadi kita itu standing berdiri 1,5 jam, harus dituntut untuk fokus menembak, senjata yang beratnya. memegang senjata itu selama 1,5 jam dengan 60 tembakan. Nah itu endurance ya, ketahanan. Nah makanya semua cabang olahraga itu sebenarnya kuncinya itu di fisik dulu. Ya, makanya di sekolah menembak itu sebelum anak ini boleh memegang senjata, mereka dibentuk dulu fisiknya. Karena ketika fisiknya kuat, diberikan teknik apapun masuk.
Nggak boleh yang leto-leto itu nggak boleh. Karena kalau cuma nembak 1-2 kali ya mungkin tidak terasa capeknya. Tapi kalau sudah masuk ke materi lomba kejuaraan, itu dengan jumlah tembakan 60 tembakan ya, 60 tembakan, posisi standing dan memang harus konsisten. Ya. Berat senjata ini berapa Pak biasanya Pak? Berat senjata kalau yang 4,5 kilo ya? Ya. Ini 4,5 kilo. 4 kilo, di bawah 5 kilo. Di bawah 5 kilo. Kalau yang ada lagi yang kelas outdoor itu ada yang 6,8 kilo itu dengan tele apa yang sudah pakai teleskop ya. 6,8, ada yang 5,5 kilo. Seperti itu. Oke, berarti saya kira itu lomba menembak tuh sekali tembak dar selesai. Iya udah. Kan kita ngeliatnya begitu nih. Iya kayak nembak di pasar malam gitu ya. Dar gitu selesai. Rupanya memang kalau dalam Harus kejuaraan selama ini ya, 1,5 jam sampai 60 tembakan. Oh oke, berarti itu karena memang disebut olahraga menembak namanya, karena emang ada posisi kuda-kuda waktu target gitu. Oke. Dengan fokus yang sebegitu lama ya. Biasanya kan kita bilang fokus nih gara-gara. Pernah nggak sih ada kita lagi sekolah menembak gitu atau lagi berlatih atau kejuaraan gitu, ada yang meleng gitu, gagal ada yang fokus lagi nggak gitu. fokus gitu loh Pak. Oh iya. Itu gimana? Ya. Bagaimana menangani? Kurang konsentrasi. Betul. Ya kita kasih stressing ya biasanya, kasih stressing dulu karena tahapannya itu walaupun si anak ini sudah tingkat lanjutan, di tingkat lanjutan itu kan anak ini sudah lebih banyak ke teknik daripada fisik ya. Lebih dong kita, tapi kita tidak menanggalkan fisiknya supaya si anak ini bugar ya, bugar pemanasan dulu gitu kan, warming up, setelah itu nanti pendinginan, setelah itu baru nanti ke teknik. Nah di situ pun juga terus kita kontrol ya, latihan itu harus kita kontrol, jadi tidak bisa setelah pemanasan silakan latihan sendiri, tidak. Ya. Tapi ada tahapannya, misalkan dari latihan kering dulu ya, latihan kering itu menembak tanpa memakai peluru ya, dari sikap ya, dari misalkan dari posisi, terus holding itu memegang senjata, terus aiming, membidik, itu nanti setiap tahapan itu ya kita pantau, aimingnya, terus nanti breathingnya ya, atau apa pernapasan. Nafas juga diatur ya? Pernapasan. Kayaknya kalau goyang deh. Menembak itu harus tahan napas. Kalau enggak goyang kan? Kalau enggak goyang. Oh gitu. Betul. Iya. Oh ya, oke, terus sampai breathing kemudian? Dari breathing terus triggering ya, untuk penarikan picunya itu juga harus diatur karena kalau menarik picu tiba-tiba itu akan lari ya itunya. Hasil tembakannya itu lepas nanti. Jadi benar-benar harus smooth ya, harus benar-benar lembut. Nah terus nanti sampai ke follow through ya, pengulangan terus diolah itu seperti itu. Dari posisi zeronya mereka itu harus lurus dengan sasaran di depan ya, cek zeronya, terus nanti lakukan holdingnya, cara memegang senjata supaya kokoh tidak bergetar gitu. Nah tidak bergetar, meminim getaran supaya kokoh. Nah itu terus dibina seperti itu. Itu latihannya terus mengulang itu aja atau? Iya, terus seperti itu sesuai dengan kurikulumnya. Ya kalau misalkan kurikulumnya anak ini masih di kurikulum menambah standing, ya itu yang diterapkan. Kalau sudah ke band rest, ke multi beda. Belum nanti ngatur ritme ya, ngatur ritme. Misalkan kita itu pengambilan nilai pada saat di latihan basah ya, latihan basah tuh menembak memakai peluru. Kalau latihan kering menembak tidak memakai peluru. Nah pada saat di pelatihan basah itu ada namanya tembakan percobaan, ada penghayatan. Nah, di penghayatan itu biasanya kami menggunakan untuk awal itu 12 tembakan, nanti lanjutkan ke 24, 30 sampai 60 bertahap. Nah, di penghayatan itu, di tembakan penghayatan itu misalkan di 12 tembakan, terus di 24 tembakan. Nah, itu juga melatih juga tahapan endurance mereka, tahapan endurance mereka, ketahanan mereka, ketahanan mereka seperti itu. Kita baru ngelihat ternyata menembak juga butuh nafas ya. Kirain tuh kayak berenang gitu Pak, lari gitu. Ternyata juga sampai ke situ-situ ya.
Karena saya biasanya nembaknya di PUBG aja. Iya, terus ngomel ya kan, ngomel gitu. Di PUBG aja meleng ya, apalagi Tapi di Bapak pernah menemukan nggak fakta atau kejadian bahwa teman-teman yang hobi bermain game tembak-menembak apapun itu sejenis PUBG itu ketika masuk di aiming mereka bagus nggak sih Pak? ketika masuk di apa namanya? Bagus ya? Justru banyaknya itu. Dari game? Iya, dari itu, dari Oh, game. makanya Mungkin inspired. berhalusinasi ya kayaknya kalau di real life seru deh gitu. Menghayati ya, dia menghayati kelihatannya Apa ya. kedalaman Pak, mencintainya Pak gitu. Biasanya aimingnya kan bagus ya, Betul, maksudnya betul. kalau di PUBG itu kan mereka aimingnya bagus banget untuk nembak-nembak gitu. Oke. Nah, ini kan gara-gara tadi kan banyak juga nih game online yang akhirnya dibawa ke offline, akhirnya masuk ke simulasi atau prakteknya gitu. Nah, apakah mereka ini bisa masuk dalam kategori kaderisasi juga atau memang ada anak-anak yang sudah akan siap untuk kedepannya akan dilatih terus jadi atlet gitu? Dari mana nih mulainya untuk kaderisasi? Sebenarnya kalau di sekolah menembak itu sistem pelatihannya kan bertahap ya. Bertahap, ketika nanti kurikulumnya habis itu akan diseleksi. Oke. Yang terbaik itu nanti kita akan try out kan. Oke. Nah, try out kan yang berhasil dari try out itu ya terus nanti kita akan lakukan pemusatan, pembinaan, itu mulai dipisah. Oke. Pisah terus. Latihannya berpisah sama yang reguler biasa? Nanti ada kalau latihan rutin sama-sama ya. Tapi nanti ada materi tambahan gitu. Tambahan di pemusatan biasanya. Oke. Pemusatan latihan karena si anak ini atau siswa ini akan disiapkan menjadi atlet. Atlet karena hasil dari seleksi tadi gitu. Berarti ini orang yang latihan menembak biasa disebut atlet juga apa tidak? Belum ya. Belum. Kalau menembak Atlet biasa itu belum. difokuskan untuk Atlet kejuaraan. itu, betul, kejuaraan. Yang disiapkan untuk kejuaraan itu atlet. Oke, berarti ibu-ibu yang punya anak ya, bapak ibu di rumah ya, teman-teman ya. Itu kalau punya anak atau yang Ya, punya hobi silakan. diarahin ke Perbakin Betul. aja. Boleh diajak bergabung Silakan ya. daftar ke Nanti kalau pada mampir ke ini aja ya, kemana kantor Perbakin? ya, Koni Di jalan Koni Kota Tangkar Siang. Palangkaraya. Oke, di Koni Jalan Kota Tangkar Palangkaraya Siang. gitu. Setiap hari Sabtu dan Minggu Sabtu ya, dan Pak Minggu ya? dari jam 8 sampai jam 5 sore. Oke. Oh, kalau kita datang ke sana gimana nih Pak? Bilang Pak, saya mau nyoba nembak gitu, gimana? Saya temannya Bang Ilmi. Ya. Ya, Saya mau jadi atlet gitu. saya mau coba belajar menembak Oh gitu. iya. Oh iya nih, pesan dari Pak Isa deh buat teman-teman yang mungkin akan mau belajar secara profesional untuk menembak nih di seluruh Kalimantan Tengah gimana? Ya, ya pesan kita ke semua yang ada di Perbakin Kalimantan Tengah ya, baik di kota maupun di kabupaten. Nah di sini di kota sudah memulai untuk peningkatan ya sekolah menembak supaya yang di daerah-daerah ini, ayo bersama-sama kita mencoba menggalakkan lagi untuk serius, khususnya ya atlet ya, untuk kita mencari bibit-bibit atlet ke depan yang lebih lebih bagus lagi. Iya. Karena kelas menembak ini kan ya cukup banyak. Sayang kalau setiap kejuaraan kita nggak mengikuti karena kekurangan atlet. Betul. Nah itu makanya mari kita yang masih anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada ini, kita ikutkan untuk sekolah menembak baik di daerah juga begitu. Ya latihan bersama lah paling tidak untuk meningkatkan. Dan kalau ada hal-hal yang sifatnya teknis mau dipertanyakan segala macam, bisa menghubungi ke Perbakin Kota dengan ini sekumnya untuk ini ya sharing apa untuk peningkatan. Oke, jadi boleh bertanya seluas-luasnya boleh sama sekali. tentang bagaimana menembak itu tidak hanya menjadi hobi, bakat, Iya. tapi juga menjadi profesi dan profesional ya. Ada media sosialnya Perbakin? Ada. Ada. Instagramnya? Instagramnya ada. Sekolah Menembak Palangkaraya. Itu Perbakin yang pegang. Iya. Oh, sekolah menembak Palangkaraya. Jadi Nah, kalau misalnya di rumah yang nggak jelas kegiatannya Boleh, apa, nanti dipantau. nanti ya boleh langsung bergabung di tapi sekolah. saya suka tadi Silakan. ceritanya Mas Ilmi yang ibunya memindahkan anaknya dari gadget ke sekolah menembak. Itu Karena kayak pasti lebih seru yang real life Iya, sih daripada di game ya. Oke. Ya. Dari Mas Ilmi ada pesan nggak buat teman-teman di Palangkaraya nih? Siapa tahu mau nambah member baru, silakan. Baik. Terima kasih. Mungkin bagi orang tua yang mempunyai anak ya, atau siswa usia sekolah ya, yang memang berminat ingin bergabung menjadi siswa di sekolah menembak Perbakin Kota Palangkaraya, silahkan langsung datang ke kantor sekretariat kami di Jalan Tangkar Siang nomor 99 di Gedung Koni Kota Palangkaraya. Oke. Ini juga berlaku di tiap daerah ya. Jadi nanti ada Pak Isa yang Ya. koordinir seluruh daerah ya. Terima kasih banyak informasinya. Terima kasih Sama-sama. ilmunya hari ini ya
dari Perbagin. Saya berpikir menembak hanya satu target doang, jeder selesai saya gitu. pikir kayak gitu ya. Ternyata nembak banyak, tuh kayak gitu aja. Ternyata gitu. banyak teknik, banyak cara, banyak basic yang harus dipelajari. Dan banyak kelasnya juga di lombanya ternyata ya. Iya. Ternyata tidak mudah untuk kelasnya ada menembak hati yang suka gitu bisa ada. Itu lain lagi. Oh, lain lagi. Oke, terima kasih banyak semua yang menyaksikan kami hari ini. Tentunya semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, dan akhirnya saya Rina Ardila dan juga Cacan, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di Ngopi Helu berikutnya. Dadah.